Oke, kita akan mempelajari terkait dengan fungsi dan bukan fungsi. Setelah relasi, kita pelajari tentang fungsi. Fungsi dan bukan fungsi. Di buku paket halaman 168, ini ada contoh terkait dengan fungsi. Ini fungsi. Sementara di row kanan adalah bukan fungsi. Kita representasikan ke dalam diagram panah. Maka nomor 1 kita lihat domainnya 1, 2, 3 1, 2, 3, lalu ke domainnya A saja. Mereka memanah 1 ke A, 2 ke A, 3 ke A. Ini fungsi. Oke. Yang contoh bukan fungsi. Bukan fungsi. Kita lihat 1, 2. Oke. Domainnya. Ke domainnya A, B. 1 ke A, 2 ke A, 2 ke B. Bukan fungsi. Oke, nanti kita menyimpulkan apa sih yang dikatakan contoh fungsi dan bukan fungsi. Kita ambil lagi contoh yang kedua. Domainnya 1, 2, 3. Lalu ke domain A, B. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Yang bukan fungsi 1 domainnya dan 3 ke domainnya A, B. 1 ke A, 1 ke B, 3 ke B. Ini bukan fungsi. Oke. Kita ambil yang bawah saja. Langsung ke nomor 8. 1 mainnya 1, 2, 3 ke domainnya B sama A. Kalau kita ada B sama A, tetap yang huruf yang pertama kita setelah huruf awal dulu. Lalu kita panahkan 1 ke B, 2B, 3A seperti ini. Yang bukan fungsi. Nah, ini ada angka 3, ini 3, 3, 3 domainnya. Maka 3 saja di sini. Kode domainnya A, B, C. A, B, C. Kita panah 3 ke A, 3 ke B, 3 ke C. Oke, perhatikan. Fungsi adalah jika domain yang diberikan dia menembak atau memanah tepat 1 ke domainnya. Ini ke domain ya. Ke domain. Yang ini domain. Nah, tepat 1. Tepat 1. Tepat 1. Sementara yang bukan fungsi, perhatikan. Angka 1 tepat 1, tapi angka 2 tidak tepat 1. Yang ini angka 1 tidak tepat 1. Angka 3 malah. Dia ketiga-tiganya memanah A, memanah B, memanah C. Tidak tepat 1. Seperti itu. Sementara yang dikatakan fungsi, perhatikan ini tepat 1. Ini juga tepat 1. Seperti itu perbedaan terkait dengan fungsi ataupun bukan fungsi. Seperti itu. Lalu
ada terkait dengan korespondensi satu-satu. Itu misalkan dikatakan suatu fungsi itu korespondensi satu kita garis bawahi kalimat satu-satu, maka domainnya tepat satu ke kodomain. Berlaku sebaliknya juga, kodomain tepat satu kepada domain. Ini poin penting daripada korespondensi satu-satu. Contoh 1, 1, 2, 3, domainnya A, B, dan C. Maka panahnya 1 ke A, 1 ke B, 1 C. Atau bisa di nomor 2 bisa dibalik, bukan dibalik, panahnya bisa ditukar lah istilahnya. 1 ke C, atau 3 ke B, atau 2 ke A. Ini dikatakan korespondensi satu-satu. Kenapa? Domain ke kodomain atau kodomain ke domain itu satu-satu, tidak nyabang. Ini termasuk adalah korespondensi satu-satu. Bagaimana yang bukan korespondensi satu tuh? Perhatikan contoh nomor 3. 1, 2, 3, A, B, C misalkan. 1 ke A, 2 ke A, 3 ke B. Contoh 3, ini merupakan fungsi karena domainnya tepat memanah kodomain, tepat satu memanah kodomain. Tapi ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena A tertembak dua panah. Seperti itu. Sehingga contoh 3 itu bukan korespondensi satu seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan pisah di sini. Oke. Fungsi sudah. Kita akan menentukan banyaknya pemetaan pada fungsi. Banyak pemetaan pada fungsi. Oke. Poin pentingnya ada di sini. Saya ganti warna merah. Oke. Menghitung banyaknya pemetaan pada fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya adalah N ya, kardinalitas NB pangkat NA, seperti itu. Tapi jika menghitung banyaknya pemetaan pada fungsi himpunan B ke himpunan A, dibaliklah istilahnya A, maka cara menghitungnya, sebutkan dulu A-nya, ini yang pertama, lalu dipangkatkan oleh B-nya yang kedua. Cara menuliskannya NA pangkat NB, seperti itu. Contoh, jika himpunan A merupakan huruf vokal A, I, U, E, O, dan B adalah angka 1, 2,
maka tentukan banyak pemetaan yang A ke B, dan B ke A. Oke, jawab. Sebelum menjawab, kita harus mengetahui banyaknya anggota A. Kita hitung A, I, U, E, O 5 dan NB 2. Oke. Jika pertanyaannya adalah yang A, banyak pemetaan dari A ke B, maka rumusnya adalah NB pangkat NA sama dengan NB-nya 2 pangkat 5. Berapa 2 pangkat 5? Kita jabarkan terkait dengan pangkat 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 3, 32. Seperti itu. Jika pertanyaannya banyaknya pemetaan B ke A, maka rumusnya A-nya dulu disebutkan, lalu pangkatnya B-nya sama dengan A-nya 5, B-nya 2, pangkat 2, maka 5 kali 5 sama dengan 25. Seperti itu. Jadi hati-hati ketika menghitung banyaknya pemetaan pada fungsi, jangan terbalik. Ketika terbalik, maka hasilnya pun tidak sama. Oke, bagaimana caranya menghitung terkait dengan korespondensi satu-satu, banyaknya korespondensi satu-satu? Bagaimana cara menghitung banyaknya korespondensi satu? Kita garis bawah sini. Oke. Dengan menggunakan ya banyaknya korespondensi yang dibuat, banyak korespondensi satu yang dibuat. Maksudnya gimana? Seperti ini ya. Contoh 1 dan contoh 2. Dengan domain 1, 2, 3 dengan kodomain ABC, ini sudah 2 diagram panah yang bisa saya buat. Nah, kira-kira kombinasi ini kira-kira bisa dibuat beberapa model atau diagram panah seberapa banyak? Nah, memakai konsep faktorial. Bagaimana konsep faktorial itu? Biasanya ditulis dengan n faktorial. Begitu. Caranya bagaimana? Caranya di rumah ada rumusnya, seperti ada di buku paket ini. Ini rumusnya. N faktorial sama dengan n kali n kurangi 1 kali n kurangi 2 sampai kepada 3 kali 2 kali 1. Contohnya seperti ini. Contoh nomor 1. Misalkan tentukan banyak korespondensi satu-satu yang dapat dibentuk dari himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B A, B, C, misalkan seperti itu.
adalah, maka jawabannya jawab. Himpunan A 3 jumlahnya, himpunan B 3, maka n faktorialnya sama dengan 3 faktorial. Sama dengan cara menghitungnya, kita tulis angka 3 dulu. 3 dikali 3 kurangi 1, 2 dikali 1, seperti itu sampai angka terakhir itu 1. Ketika 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Berarti terdapat 6 diagram panah atau 6 banyak korespondensi yang dapat dibuat antara himpunan A 1, 2, 3 dan B, A, B, C. Contoh lagi, misalkan 2, tentukan banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A sama dengan himpunan B sama dengan 6 anggota, misalkan anggota. Jawab. Kalau 6 anggota, ya tulis saja n faktorial sama dengan 6 faktorial. Penjabarannya bagaimana? Ya dari 6 kurangi 1 5, kurangi 1 4, kurangi 1 3, kurangi 1 2, kurangi 1 1. Nah, kita hitung ini. 6 kali 5 itu 30. 30 kali 4 120. 120 kali 3 itu 360. Kali 2 itu 720. Nah, kali 1 ketemu hasilnya 720 korespondensi yang dibentuk jika A sama dengan B, anggotanya adalah 6. Seperti itu terkait dengan fungsi bukan fungsi, banyak pemetaan pada fungsi, korespondensi satu-satu, dan banyaknya korespondensi satu-satu.